Selamat pagi Ibu, saya atas nama Maria Vanessa Maleon dari kelas 2C ingin mempresentasikan hasil pekerjaan makalah yang berjudul tuberkulosis. Yang pertama, pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis juga ditularkan ke bagian tubuh lainnya, terutama meningas ginjal, tulang, dan nodus limfe. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis dengan gejala yang bervariasi akibat kuman Mycobacterium tuberculosis sistemik sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru yang basah merupakan lokasi infeksi primer. Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi yang menyerang pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dapat menyimpulkan bahwa TB paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang saluran pernafasan terutama parenkim paru. Yang kedua, agen, host, dan informan penyakit tuberkulosis. Teori John Gordon mengemukakan bahwa timbulnya satu penyakit sangat dipengaruhi oleh 3 faktor bibit penyakit agen dipengaruhi penjamu atau host dan lingkungan atau environment. Ketiga faktor penting ini disebut segitiga epidemiologi triangle. Hubungan kegiatan faktor tersebut digambarkan secara sederhana sebagai timbangan yaitu agen penyebab penyakit pada satu sisi dan penjamu pada sisi yang lain dengan lingkungan sebagai penumpunya. Bila agen penyebab penyakit dengan penjamu berada dalam keadaan seimbang, maka seseorang berada dalam keadaan sehat. Perubahan keseimbangan dan akan menyebabkan seseorang sehat atau sakit. Penurunan daya tahan tubuh akan menyebabkan bobot agen penyebab menjadi lebih berat, sehingga seseorang menjadi sakit. Demikian pula bila agen penyakit lebih banyak atau lebih ganas sedangkan faktor penjamu tetap, maka bobot agen penyebab menjadi lebih berat. Sebaliknya, bila daya tahan tubuh seseorang baik atau meningkat, maka ia dalam keadaan sehat. Apabila faktor lingkungan berubah menjadi cenderung menguntungkan agen penyebab penyakit, maka orang akan sakit. Pada prakteknya seseorang menjadi sakit akibat pengaruh berbagai faktor. Yang pertama, agen. Mycobacterium tuberculosis adalah suatu anggota dari famili Mycobacteriaceae dan termasuk dalam ordo Actinoideales. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan sejumlah penyakit berat pada manusia dan penyebab terjadinya infeksi tersebut. Masih terdapat Mycobacterium patogen lainnya, misalnya Mycobacterium leprae, Mycobacterium paratuberculosis, dan Mycobacterium yang dianggap sebagai Mycobacterium non-tuberculosis atau tidak dapat terklasifikasi. Di dalam tubuh manusia, kuman Mycobacterium tuberculosis hidup baik pada lingkungan yang lembab, akan tetapi tidak tahan terhadap sinar matahari. Kuman tuberkulosis terkena cahaya matahari akan mati dalam waktu 2 jam. Selain itu, kuman tersebut akan mati oleh tinctura iodis selama 5 menit dan juga oleh etanol 80% dalam waktu 2-10 menit serta fenol 5% dan waktu 24 jam. Pengetahuan mengenai sifat-sifat agen sebagai penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit. Sifat-sifat tersebut termasuk ukuran, kemampuan perkembangbiak, kematian agen atau daya tahan terhadap pemanasan atau pendingin. Agen adalah penyebab yang esensial yang harus apabila
penyakit timbul atau manifest, tetapi agen sendiri tidak sufisien atau memenuhi syarat untuk menimbulkan penyakit. Agen memerlukan dukungan faktor penentu agar penyakit dapat manifesti. Agen yang mempengaruhi penularan penyakit tuberkulosis paru adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Agen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya patogenesis, infektivitas, dan virulensi. Patogenesis adalah daya suatu mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit pada host. Patogenesis agen dapat berubah dan tidak sama derajatnya bagi berbagai host. Berdasarkan sumber yang sama, patogenesis kuman tuberkulosis paru termasuk pada tingkat rendah. Infeksitas adalah kemampuan satu mikroba yang masuk ke dalam tubuh host dan berkembang biak di dalamnya. Berdasarkan sumber yang sama, infeksitas kuman tuberkulosis paru termasuk pada tingkat menengah. Virulensi adalah keganasan suatu mikroba bagi host. Berdasarkan sumber yang sama, virulensi kuman tuberkulosis termasuk tingkat tinggi. Jadi kuman ini tidak dapat dianggap rendah begitu saja. Yang berikut host. Manusia merupakan reservoir untuk penularan kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman tuberkulosis menular melalui droplet nuclei. Seseorang penderita tuberkulosis dapat menularkan pada 10-15 orang. Menurut penelitian Pusat Ekologi Kesehatan 1991 menunjukkan tingkat penularan tuberkulosis di lingkungan keluarga penderita cukup tinggi, di mana seseorang penderita rata-rata dapat menularkan kepada 2-3 orang di dalamnya. Di dalam rumah dan ventilasi baik, kuman ini dapat hilang terbawa angin, dan akan lebih baik lagi jika ventilasi ruangannya menggunakan pembersih udara yang menangkap kuman TB. Hal yang perlu diketahui tentang host atau penjamu meliputi karakteristik isi atau daya tahan tubuh, pertahanan tubuh, higiene pribadi, gejala dan tanda penyakit, dan pengobatan. Karakteristik host dapat dibedakan antara lain umur, jenis kelamin, pekerjaan, keturunan, ras, dan gaya hidup. Host atau penjamu, manusia atau hewan hidup termasuk burung dan arthropoda yang dapat memberikan tempat tinggal atau kehidupan untuk agen menular dalam kondisi alam atau lawan dari percobaan. Host untuk kuman tuberkulosis paru adalah manusia dan hewan, tetapi host yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manusia. Beberapa faktor host yang mempengaruhi penularan penyakit tuberkulosis adalah kekebalan tubuh alami dan buatan, status gizi, pengaruh infeksi HIV/AIDS. Yang berikut environment. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri host, baik benda mati, benda hidup, nyata atau abstrak, seperti suasana yang terbentuk akibat infeksi. Semua elemen-elemen termasuk host yang lain. Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan fisik. Lingkungan fisik terdiri dari keadaan geografis atau dataran tinggi atau rendah, pesawat, dan lain-lain. Kelembapan udara, temperatur atau suhu tempat tinggal. Adapun lingkungan non-fisik meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kebijakan pencegahan dan penanggulangan suatu penyakit. Yang berikut faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit tuberkulosis. Penyakit TBC pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, status gizi, umur, dan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat kita uraikan di bawah ini. Yang pertama, faktor sosial ekonomi. Di sini sangat erat dengan keadaan rumah, kepadatan tempat penghuni, lingkungan perumahan, dan sanitasi tempat bekerja yang buruk dapat memudahkan penularan TBC. Pendapatan keluarga sangat erat juga dengan penularan TBC, karena pendapatan yang kecil membuat orang tidak dapat hidup layak dengan memenuhi syarat-syarat kesehatan. 2. Status gizi. Keadaan kekurangan gizi akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang sehingga rentan terhadap penyakit termasuk TB paru. Keadaan ini merupakan faktor yang berpengaruh dengan negara miskin, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Yang ketiga, umur.
Penyakit TB paru paling sering ditemukan pada usia muda atau usia produktif 15-50 tahun. Dewasa ini terjadi transisi demografi menyebabkan usia harapan hidup lansia menjadi lebih tinggi. Pada usia lanjut lebih dari 55 tahun, sistem imunologis seseorang menurun sehingga sangat rentan terhadap berbagai penyakit termasuk penyakit TB paru. 4. Jenis kelamin. Penyakit TB paru cenderung lebih tinggi dan jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Menurut WHO, sedikitnya dalam jangka waktu setahun ada sekitar 1 juta perempuan yang meninggal akibat TB paru. Dapat disimpulkan bahwa pada kaum perempuan lebih banyak terjadi kematian yang disebabkan oleh TB paru dibandingkan dengan akibat proses kehamilan dan persalinan. Pada jenis kelamin laki-laki penyakit ini lebih tinggi karena merokok, tembakau, dan minum alkohol sehingga dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh sehingga lebih mudah terpapar dengan agen penyebab TB paru. Yang berikut penularan penyakit tuberkulosis. Penularan tuberkulosis paru melalui percikan dahak atau droplet. Sumber penularan adalah penderita tuberkulosis paru BTA+. Pada waktu penderita tuberkulosis paru batuk atau bersin, droplet mengandung kuman TB dapat bertahan di udara selama beberapa jam. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam ruangan waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dan keadaan yang gelap dan lembab. Orang yang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan setelah kuman TB masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan. Kuman TB tersebut dapat menyebar ke paru-paru bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfa, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari seseorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahaknya negatif, maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Gejala penyakit tuberkulosis. Yang pertama, batuk. Terjadi karena adanya infeksi pada bronkus. Dimulai dari batuk kering, kemudian setelah timbul peradangan menjadi batuk produktif atau menghasilkan spuntum. Pada keadaan lanjut berupa batuk dan karena terdapat pembuluh darah yang pecah. Kebanyakan batuk darah pada kulkas dinding bronkus. Yang kedua, sesak nafas atau dyspnea. Sesak nafas akan ditemukan pada penyakit yang sudah lanjut di mana infiltrasinya sudah bagian paru. Yang ketiga, nyeri dada. Timbulnya bila infiltrasi radang sudah sampai ke pleurue atau menimbulkan pleuritis. Yang keempat, demam. Biasanya merupakan demam influenza. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh penderita dengan berat ringannya infeksi kuman yang masuk. Yang kelima, mlaise atau keadaan lesu dapat berupa anoreksia atau tidak nafsu makan. Berat badan menurun, sakit kepala, meriang, nyeri otot, keringat malam. Yang berikut pencegahan penyakit tuberkulosis. Seseorang bisa terhindar dari penyakit tuberkulosis dengan berpola hidup yang sehat dan teratur. Dan sistem pola hidup seperti ini diharapkan daya tubuh seseorang akan cukup untuk membersihkan perlindungan terhadap bagaimana macam penyakit. Orang yang benar-benar sehat meskipun dia diserang kuman TBC diperkirakan akan mempan dan tidak akan menimbulkan gejala penyakit TBC. Menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi penyakit tuberkulosis, mempertahankan status kesehatan dengan asupan nutrisi yang cukup, minum susu yang telah dilakukan pasteurisasi, isolasi jika ada analisa spuntum terdapat bakteri hingga dilakukan pengobatan, pemberian imunisasi BCG dengan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi oleh hasil tuberkulosis. Yang terakhir, kesimpulan, tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Agam penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis menyebabkan sejumlah penyakit berat pada manusia dan penyebab terjadinya infeksi tersering.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit tuberkulosis untuk terpapar seperti TBC pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, status fisik, umur, jenis kelamin, dan faktor toksis. Jika penderita benar-benar mengikuti pengobatan yang teratur, maka tidak perlu dilakukan pembedahan untuk mengangkat bagian paru-paru. Kadang pembedahan dilakukan untuk membuang nanah atau memperbaiki kelainan bentuk tulang belakang akibat tuberkulosis. Dan terakhir adapun saran yang dapat saya berikan adalah dengan kita telah mengetahui apa itu penyakit tuberkulosis, kita dapat lebih menjaga lagi kesehatan kita yang selalu menjaga lingkungan dan kesehatan diri kita sendiri supaya tetap bersih, mengingat bahwa penyakit ini adalah penyakit menular yang sangat berbahaya dan angka kematiannya cukup tinggi. Sekian dari presentasi makalah saya dengan judul tuberkulosis. Terima kasih.